Film garapan anak negeri sudah cukup sering menyambut penghargaan internasional. Seperti film garapan narasumber kita malam ini, ada Joko Anwar yang sukses sabet berbagai penghargaan bergengsi internasional, mulai dari film Janji Joni sampai Pengabdi Setan. Kita sapa dulu Bang Joko Anwar, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang, ini kabar baik ya. Film kita akhirnya meraih prestasi lagi. Nah, pertanyaan saya ke Bang Joko Anwar yang sudah mengantongi sejumlah penghargaan. Sepede apa sih kita bahwa film kita memang sangat layak berkompetisi dengan film-film luar lainnya? Oh, film Indonesia saat ini sedang mendapatkan spotlight ya di internasional karena pertama di sirkuit festival, bahkan sirkuit festival bergengsi sudah banyak mendapatkan penghargaan dan spotlight gitu. Banyak di feature di festival-festival yang sangat kelasnya kelas A. Demikian juga dengan film-film yang mampu juga beberapa menembus pasar komersil, jadi ditayangkan di bioskop dan bahkan ada beberapa yang berhasil jadi box office perauk box office terbesar saat itu di negara-negara lain. Jadi film Indonesia sekarang lagi mendapat spotlight banget. Jadi ada yang bilang bahwa sekarang di dunia sedang ada Indonesian Wave gitu. Karena film-film sangat berkibar banget. Jadi kita masih punya potensi besar untuk memenangkan penghargaan-penghargaan lainnya ya dengan pace yang ada sekarang? Menurut saya sangat besar potensinya. Sangat besar untuk di internasional. Kalau dalam negeri gimana nih Bang? Kalau kita lihat, kita masuk ke bioskop, sejumlah film impor juga ada ya dalam bioskop. Tetapi bagaimana supaya kita jadi raja sendiri di negeri ini? Sebenarnya kita sudah jadi jadi raja sendiri ya perfilman Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini. Kalau kita ngomongin sebelum pandemi ya, tahun 2019 itu kita adalah pasar film terbesar nomor 10 di dunia. Dengan nilai pasar sekitar $500 juta per tahunnya tahun 2019, dan 50% dari angka ini adalah film Indonesia. Jadi film Indonesia sudah mendapatkan tempat di hati penonton film Indonesia. Kita mendapatkan kepercayaan dari penonton film Indonesia, mereka sekarang sudah sangat cinta dengan film Indonesia. Jadi saya sangat optimistis nanti kalau misalnya pandemi sudah bisa terkendali, kita akan bisa bangkit lagi secara industri. Karena kita berhenti ketika kita sedang disayang-sayangnya oleh publik. Ya, itu harapan kita ya, semoga pandemi cepat selesai supaya bioskop penuh lagi gitu. Cuman menyambung sama yang tadi Bang Joko Anwar jelaskan, semua sektor ini kena imbas pandemi, nggak terkecuali industri perfilman. Nah, lantas bagaimana ruang gerak berkarya dari sinias perfilman? Apakah terbatas atau justru melakukan sejumlah inovasi supaya tetap berkarya, tetap jualan? Tentunya kita terbatas ya, karena 90% pemasukan dari sebuah film di Indonesia itu masih dari bioskop. Gitu. Kita masih sangat berharap bioskop bisa kembali buka dan bisa kembali beroperasi, karena 90% masih dari bioskop. Tentunya kita tidak membuka kemungkinan akan adanya mode distribusi lain, termasuk streaming platform, televisi, free to air, dan itu juga sekarang sudah dieksplorasi oleh para produser film. Mereka juga sekarang sudah berproduksi untuk platform distribusi yang selain bioskop ini gitu. Ya benar, yang tadi disebutkan sama Bang Joko kan memang 90% pendapatan industri perfilman dari bioskop. Kalau kita lihat kan itu pertumbuhan layar sama bioskop pun akhirnya tertahan karena adanya pandemi gitu ya. Nah, lantas tadi juga Bang Joko Anwar menyebutkan akan memperluas, maksudnya melebarkan sayap ke platform digital gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan. Bagaimana perkembangannya, terutama OTT ya berarti ya? Ya, sekarang sebagian besar para produser dan production houses di Indonesia bertahan dengan cara berproduksi untuk streaming platform. Sekarang sudah banyak sekali ya streaming platform di Indonesia, baik yang lokal maupun yang regional ataupun yang internasional, dan penyerapannya juga sudah cukup baik. Tapi tentu saja kalau kita ngomongin streaming platform, tentunya kemampuan mereka untuk membayar atau membeli sebuah film Indonesia itu masih tidak sebesar pendapatan dari bioskop. Karena kalau kita bicara bioskop, itu kan nggak terbatas ya. Kalau selagi masih ada penonton ke bioskop akan tetap memutar film tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin streaming platform, mereka biasanya membayar di muka dan jumlahnya tertentu dan hanya itu saja. Gitu. Tidak ada
tambahan masukan lain dari film tersebut. Tapi kalau minat di platform digital tersebut, oke ya untuk produksi dalam negeri, Bang? Sekarang dari laporan tinggi banget ya. Ya, tapi tetap nggak kalah sama produk Korea gitu, misalnya kan dia juga lagi ini ya. Kita sekarang sama halnya dengan film ketika kita masih berada di bioskop, saya rasa sekarang juga serial TV, serial Indonesia di platform-platform ini juga sudah sangat mendapat tempat juga di hati penonton. Oke, baik. Kabar yang baik dan semoga terus bertahan. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Bang Joko, masih terkait dengan pandemi. Kalau berkarya kan butuh ongkos gitu ya, tetapi sementara untuk demand-nya sendiri terbatas karena ada sejumlah pembatasan yang ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan, menggambarkan sih lebih tepatnya bagaimana soal proses syuting, karena kan sekarang saja mungkin orang butuh PCR ya, krunya ya, kalau mau syuting gitu, itu nambah beban juga nggak sih? Tentunya di PPKM kita tidak berproduksi ya, kita berhenti. Tapi ketika sebelum pandemi kita ada penambahan biaya produksi dari mulai 10 sampai 25%. Waduh. Jadi kalau misalnya satu film tadinya cuman taruh 10 miliar, kita ada tambahan sekitar 1 miliar sampai 2,5 miliar hanya untuk menyediakan fasilitas untuk mengikuti protokol kesehatan. Dari mulai tes PCR secara berkala, terus ada beberapa station, dari mulai hand washing station yang harus kita siapkan. Dan kalau misalnya kita syuting di kala pandemi kan terbatas ya, jamnya tidak bisa sepanjang ketika kita syuting di kala normal gitu. Jadi ada penambahan waktu syuting, harinya bertambah, biayanya juga bertambah. Yang kita harapkan tentunya ada beberapa bantuan dari pemerintah, misalnya tes bisa digratiskan, gitu mungkin ya, dan ada beberapa insentif lain yang bisa di-arrange gitu untuk membantu perfilman ini. Oke, tapi di tengah pandemi seperti ini, Bang, apakah bagaimana dengan antusiasme para pemodal, investor di sini? Masih oke atau mereka juga ngerem gitu? Ada, ngeremnya itu ada untuk beberapa film yang budgetnya besar ya, yang dimaksudkan untuk bioskop, mungkin direm. Jadi sekarang produksinya film-film yang tidak membutuhkan budget yang terlalu besar sehingga bisa dijual ke streaming platform. Oke. Ngomongin soal insentif yang tadi Bang Joko Anwar sebutkan, memang berarti kan belum dikasih ya soal tes gratis tadi. Cuman kan ini pemerintah sudah pernah memberikan insentif kepada pelaku industri kreatif. Berarti kan secara keseluruhan bantuan insentif pemerintah itu kayak BIP 2021. Nah itu cukup atau enggak, Bang? Belum ada, untuk film belum ada. Belum ada turun? Belum ada. Sekarang sedang dibahas ya, dan kita masih menunggu perkembangannya dari pemerintah. Oke, pertanyaan terakhir saya ke Bang Joko Anwar. Sekarang lagi garap film terbaru apa nih? Saya sekarang sedang mempersiapkan satu film yang masih belum bisa disebutkan judulnya. Mungkin dalam bulan-bulan ini, bulan Agustus atau mungkin awal bulan September bisa diumumkan, nanti akan diumumkan. Baik, terima kasih Bang Joko Anwar telah berbagi bersama kami, sukses dengan film barunya dan harapan kita bersama sama ya, film Indonesia bisa semakin berkiprah nggak cuma di nasional tapi juga internasional. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sehat-sehat selalu. Selamat malam.